Di balik euforia kemenangan timnas U19 di ASEAN Cup 2024, PSSI ternyata masih ada hutang besar yang belum terbayar. Bocoran mengejutkan. Satu nama pemain ini dipastikan masuk timnas Indonesia untuk hadapi Arab Saudi dan Australia. Siapakah dia? Mengejutkan, AFC ungkap 7 kekuatan rahasia timnas Indonesia di Piala Asia 2023 yang bikin lawan keder. Sebelumnya, jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Di balik euforia kemenangan timnas U19 di ASEAN Cup 2024, PSSI ternyata masih ada hutang besar yang belum terbayar. Kemenangan gemilang timnas U19 Indonesia di ajang ASEAN Cup U19 2024 tiba-tiba didera isu yang mengusik ketenangan. Di tengah euforia, PSSI, yang merupakan induk organisasi sepak bola nasional, tersandung rumor tak sedap terkait tunggakan biaya sewa stadion yang digunakan selama berlangsungnya turnamen ASEAN Cup U19 2024 di Surabaya. Turnamen yang seharusnya menjadi catatan prestasi ini justru menyisakan kabar miring. PSSI dituding masih belum melunasi pembayaran sewa Stadion Gelora Bung Tomo serta Stadion Gelora 10 November, tempat digelarnya pertandingan penting turnamen tersebut. Tidak hanya itu, rumor menyebutkan bahwa PSSI juga belum menyelesaikan pembayaran untuk penggunaan lapangan latihan yang dipakai selama ajang tersebut berlangsung. Mendengar kabar ini, Arya Sinulinga, seorang pejabat tinggi PSSI, merasa perlu memberikan klarifikasi. Ia mengaku baru mengetahui adanya kabar ini dari berita yang tersebar di media massa. Dalam sebuah unggahan di akun Instagram pribadinya, Arya menjelaskan bahwa informasi tersebut baru saja diterimanya melalui pemberitaan nasional. Ini kabar yang juga baru kami terima, ungkapnya dengan sedikit rasa terkejut. Arya menegaskan bahwa PSSI tidak melanggar ketentuan pembayaran yang telah ditetapkan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Kota Surabaya. Menurut peraturan yang berlaku, PSSI diwajibkan melunasi seluruh pembayaran selambat-lambatnya 10 hari setelah tanggal 13 Agustus 2024. Dengan demikian, menurut Arya, PSSI masih memiliki waktu 8 hari untuk menyelesaikan kewajiban tersebut. Namun Arya tak habis pikir mengapa berita ini bisa sampai memicu keributan di publik, padahal menurutnya waktu pembayaran masih dalam batas yang ditentukan. Kenapa ini bisa sampai jadi berita besar ya? Apa yang sebenarnya terjadi? Tanya Arya mencoba memahami situasi yang ada. Ia menambahkan bahwa Dispora Surabaya mungkin sedikit terburu-buru karena tagihan baru diterbitkan pada 13 Agustus dan batas waktu pembayaran masih cukup jauh, yaitu hingga 23 Agustus. Lebih jauh, Arya juga mengungkapkan kekagetannya terhadap nominal biaya sewa yang harus ditanggung oleh PSSI. Jumlah tersebut menurut Arya hampir 2 kali lipat dari biaya yang dibayarkan PSSI ketika menggelar pertandingan terakhir melawan Turkmenistan. Inilah yang mendorong PSSI untuk meminta keringanan berupa diskon pembayaran mengingat turnamen berlangsung selama beberapa hari, tidak hanya sekali. Arya menekankan bahwa wajar jika PSSI meminta diskon mengingat durasi panjang turnamen ini. Ia merujuk pada pengalaman sebelumnya di turnamen AFF U16 2024 di Solo, di mana pemerintah kota Solo dengan murah hati memberikan diskon sebesar 30% untuk biaya sewa selama turnamen berlangsung. Kami sangat mengapresiasi langkah Pak Wali Kota Gibran yang telah memberikan diskon besar kepada kami. Itu sangat membantu, ujar Arya. Terlepas dari semua itu, Arya menegaskan bahwa PSSI akan tetap memenuhi kewajibannya dan membayar seluruh biaya sewa yang diperlukan selama turnamen ASEAN Cup U19 2024 di Surabaya. Ia juga meminta Dispora Surabaya untuk bersabar. Kami pasti bayar meskipun biayanya 2 kali lipat lebih mahal, tegasnya, menutup pernyataannya dengan janji akan memenuhi tanggungan tersebut.
Bocoran mengejutkan. Satu nama pemain ini dipastikan masuk timnas Indonesia untuk hadapi Arab Saudi dan Australia. Siapakah dia? Meski pengumuman resmi dari PSSI belum dirilis, kabar mengenai pemanggilan satu pemain ke timnas Indonesia sudah bocor ke publik. Nama yang muncul dalam berita ini adalah Dimas Drajat, seorang penyerang andalan Persib Bandung yang telah dipastikan akan bergabung dengan skuad Garuda dalam menghadapi dua laga penting melawan Arab Saudi dan Australia pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Kepastian pemanggilan Dimas Drajat ini berasal dari laman resmi Persib Bandung yang telah menerima surat resmi dari PSSI. Dalam surat tersebut disebutkan bahwa pemain berusia 27 tahun ini akan dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia di babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Surat itu ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal PSSI, Yunus Nusi, dan mengonfirmasi bahwa Dimas Drajat akan ikut serta dalam persiapan menuju dua pertandingan besar di bulan September 2024. Pada tanggal 5 September 2024, timnas Indonesia yang diasuh oleh pelatih Sintayong akan bertolak ke Arab Saudi untuk menjalani laga tandang pertama. 5 hari kemudian, tepatnya pada 10 September 2024, skuad Merah Putih akan kembali ke tanah air untuk menjamu Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Kedua pertandingan ini sangat krusial dalam perjalanan Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Dimas Drajat yang menjadi pilihan utama di lini depan timnas Indonesia sejak era kepelatihan Sintayong tampaknya terus memperkuat posisinya. Sepanjang tahun 2024, Dimas Drajat selalu masuk dalam daftar panggilan timnas Indonesia untuk tim senior, menandakan kepercayaan tinggi yang diberikan kepadanya oleh pelatih asal Korea Selatan tersebut. Penampilan impresif Dimas Drajat di kompetisi Liga 1 musim 2024-2025 juga semakin memperkuat alasan pemanggilannya. Pada pekan pertama Liga 1, Dimas berhasil memberikan kontribusi nyata bagi Persib Bandung dengan menyumbangkan 1 assist dalam kemenangan telak 4-1 atas PSBS Biak. Assist tersebut membuka jalannya gol pertama bagi Persib, menunjukkan peran penting Dimas dalam skuad. Berbeda dengan Dimas, beberapa penyerang langganan timnas Indonesia lainnya tampak belum mampu menunjukkan performa terbaik mereka di laga perdana Liga 1. Hoki Caraka yang bermain selama 81 menit bersama PSS Sleman melawan Persebaya Surabaya gagal mencetak gol. Ramadan Sananta juga belum bisa mencatatkan namanya di papan skor saat Persis Solo dihantam PSM Makassar dengan skor 0-3. Sementara itu, Malik Rizaldi absen membela Persebaya Surabaya di laga pembuka melawan PSS Sleman. Tidak hanya di Liga 1, penyerang naturalisasi Indonesia, Rafael Struijk, juga belum mampu memberikan kontribusi gol di laga starter perdananya bersama ADO Den Haag. Pada laga pembuka kasta kedua Liga Belanda, ADO Den Haag hanya mampu bermain imbang 1-1 melawan VVV Venlo, di mana Struijk gagal membawa timnya meraih kemenangan. Dengan semua catatan ini, tidak mengherankan jika Dimas Drajat kembali dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan datang. Penampilannya yang konsisten dan kontribusi nyata di lapangan menjadikannya salah satu pilar penting dalam skuad Garuda yang sedang mempersiapkan diri menghadapi tantangan besar di depan mata. Mengejutkan, AFC ungkap 7 kekuatan rahasia timnas Indonesia di Piala Asia 2023 yang bikin lawan keder. Timnas Indonesia berhasil mencuri perhatian dunia sepak bola selama Piala Asia 2023 dengan penampilan yang sangat solid. Setelah lama absen dari turnamen bergengsi ini, skuad Garuda kembali dengan penuh semangat dan berhasil melaju dari fase grup, sebuah pencapaian yang sangat membanggakan. Sejak awal kompetisi, Indonesia menunjukkan kegigihan dan tekad yang kuat, mengesankan banyak pihak, termasuk Konfederasi Sepak Bola Asia AFC. Di bawah arahan pelatih Sintayong, timnas Indonesia yang didominasi oleh pemain muda tampil dengan keberanian dan semangat petarung yang tinggi. AFC memberikan analisis mendalam terhadap semua tim yang berpartisipasi dalam turnamen ini, dan Indonesia mendapatkan banyak pujian atas cara bermain mereka yang efektif dan penuh determinasi.
Dalam laporannya, AFC menyoroti bagaimana Shin Tae-yong berhasil memimpin salah satu tim termuda di turnamen ini dengan baik, membawa mereka melawan tim-tim yang lebih terkenal dan berpengalaman. Dengan strategi yang tepat, Indonesia mampu melaju ke babak sistem gugur, sebuah prestasi yang membanggakan mengingat tantangan besar yang mereka hadapi. Salah satu kekuatan utama yang dimiliki timnas Indonesia adalah kecepatan winger mereka yang menjadi senjata mematikan dalam menyerang lawan. Kejelian Shin Tae-yong dalam merancang perubahan formasi juga mendapat apresiasi. Ketika menyerang dan bertahan, Shin menggunakan variasi formasi 1-3-4-3 yang dengan cepat bisa bertransisi menjadi 1-5-4-1 di lini tengah. Serangan vertikal cepat yang melibatkan 6 pemain menjadi ciri khas permainan Indonesia, di mana para penyerang dengan cerdas memanfaatkan ruang kosong di belakang pertahanan lawan. Hubungan dinamis antara pemain sayap dan bek sayap yang sering melakukan overlap juga menjadi kunci sukses dalam strategi ini. Selain kemampuan menyerang, mentalitas para pemain timnas Indonesia juga menjadi sorotan. Meski menghadapi tim-tim kuat, pemain seperti Asnawi Mangkualam dan rekan-rekannya mampu menunjukkan mental petarung yang tak kenal takut. Mereka bermain dengan penuh percaya diri saat menguasai bola dan tak segan memberikan tekanan kepada lawan. Struktur tim yang kompak dan terorganisir dengan baik, baik saat menyerang maupun bertahan, menjadi salah satu kekuatan utama yang diakui oleh AFC. Pertahanan timnas Indonesia juga tidak kalah impresif. Trio bek Sandy Walsh, Jordi Amat, dan Elkan Bagot menjadi tembok kokoh yang sulit ditembus oleh lawan-lawan mereka. Mereka dengan solid menjaga area pertahanan dan melindungi gawang Hernando Ari dari ancaman. Dalam keseluruhan, semangat juang para pemain Indonesia mendapatkan apresiasi yang tinggi. Shin Tae-yong telah berhasil membangun fondasi yang kuat bagi tim ini, menciptakan racikan yang terbukti sukses di Piala Asia. Dalam laporan lengkapnya, AFC mencatat 7 keunggulan utama timnas Indonesia yang menjadi kunci kesuksesan mereka di Piala Asia 2023. 1. Variasi formasi. Perubahan dari formasi 1-3-4-3 saat menyerang ke 1-5-4-1 saat bertahan di lini tengah. 2. Serangan vertikal cepat. Dengan melibatkan 6 pemain, penyerang dengan cepat berlari ke ruang kosong di belakang pertahanan lawan. 3. Hubungan dinamis antara pemain sayap dan bek sayap yang sering melakukan overlap, menciptakan peluang-peluang berbahaya. 4. Struktur yang kompak dan terorganisir. Tim yang selalu terstruktur dengan baik dalam menyerang dan bertahan. 5. Tekanan intens setelah kehilangan bola. Tim ini selalu memberikan tekanan tinggi yang sporadis kepada lawan setelah kehilangan bola. 6. Penjagaan ketat oleh 5 bek. Membantu tim mengendalikan ruang di antara garis pertahanan, membuat lawan kesulitan menciptakan peluang. 7. Tim yang atletis dan mobile. Dengan tempo tinggi, etos kerja yang kuat, dan semangat yang membara, mereka terus menekan lawan dari awal hingga akhir pertandingan. Dengan kekuatan-kekuatan tersebut, tidak heran jika timnas Indonesia mampu mencuri perhatian di Piala Asia 2023 dan memberikan harapan besar bagi masa depan sepak bola Indonesia.